puasa dan Al-Quran nanti di yaumil akhir, di hari kiamat memberikan syafaat kepada kita. Jadi kita yang berpuasa menahan haus, lapar dan hawa nafsu, khususnya di siang hari, kita nanti mendapatkan syafaat atau bahasa dibelain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Ruang Koprok edisi Ramadan. Ya, 2 video yang lalu tidak termasuk edisi Ramadan. Video ini masuk lagi di edisi Ramadan. Sebelum kita lanjut berbincang, mohon maaf apabila kami tidak konsisten setiap hari untuk upload, untuk bikin video, karena pemirsa pun harus memaklumi kami yang baru belajar dan mengatasi situasi kondisi kita yang masih melemah ini. Masih kaget lah kita. Iya. Belum bisa adaptasi dengan sepenuhnya. Karena kalau bicara perfilman ini jam tayang. Kejar tayang. Kita belum sanggup untuk kejar tayang. Tapi demi pemirsa, demi Ruang Koprok juga, pastinya, biar semakin banyak yang nonton, kita berharap banyakin video. Tapi dalam video itu ada manfaatnya. Pasti. Iya kan? Bukan hanya gimmick yang dibentuk. Aduh, susah itu dia. Nah, pemirsa, kita ini sudah dimasuk di 10 kedua di bulan Ramadan. 10 kedua kan lewat 10 pertama udah lewat tuh 10 hari yang lalu. Nah, sekarang 10 hari kedua. Jadi kan ada 30 hari tuh. Nah, awal-awal Ramadan enak, ringan. Enteng. Kenapa? Pertama-tama kita dikasih hujan. Ada hujan 1 hari, 2 hari, 3 hari kasih hujan. Wish. Kerasanya tuh nggak ada beban gitu kan. Nggak ada rintangan. Kayak nggak puasa gitu. Iya, enteng banget, ini berkah buat Allah kasih, ya kan. Adem. Mungkin tahun kemarin dikasih panas, umatnya ngeluh gitu kan. Bukan hanya panas Mas Tio, tapi kantong nggak panas. Wah, corona. Tapi Ruang Koprok kemarin nggak buat video. Pertama-tama karena hujan. Jadi kita nggak bisa di tempat luar seperti ini. Nggak bisa outdoor. Nah, terus pas dikasih panas, ngeluh. Panas, capek, aus, lapar. Manusia. Makanya ini emang kerasa kok sini. Kesini-sini kerasa nih baru nih. Ausnya, capeknya, laparnya nih. Kalau Mas Rio ngeluh takut hitam, salah. Aduh. Kalau saya takut hitam, takut. Emang apa? Ya, karena saya putih. Oh, saya udah hitam gitu. Enggak, Mas Rio nanti kalau udah terkenal mungkin lebih putih daripada saya. Karena tiap hari dipelur. Dilur. Oh, lulur. Okay. Ntar kalau udah ada duit mah gua suntik. Pakai cat. Biar pemutih. Aneh ya. Tapi bisa itu? Nggak tahu. Bisa gila. Pemirsa, sebelum kita lanjut tema pada hari ini, pada saat ini video ini, kasih tahu dulu dong, kita ada di mana? Kita ini ada di kawasan wisata. Namanya belum diberikan nama. Karena baru. Masih ada di sekitaran Jonggol. Kecamatan Jonggol, kelurahannya Cibodas. Gila. Ini usaha kecil-kecilan yang ya punya hamba Allah lah. Iya, nggak bisa kita sebutin. Iya, luar biasa. Tapi ya lumayan lah. Pokoknya dukung lah. Kita dukung wisata-wisata. Saya kayak gini loh, lulusan pariwisata Mas Rio. Benar. Karena apa? Saya berpikirnya wisata-wisata budaya tradisional di Indonesia ini harus berkembang. Harus itu. Karena selain menjadi income daripada Indonesia, kita bangga loh memiliki banyak seragam. Oh iya. Bener kan? Kalau kita memiliki seragam baju hitam saja, kata orang itu aja dia, nggak punya baju dia. Makanya disponsorin. Masuknya ke situ. Oke, pemirsa, tadi Mas Trio kan ngeluh tuh, panas, aus, lapar.
terus. Tapi harus kerja. Kerja capek dan Gimana sebagainya. dong? Udah tuntutan. Baca Al-Qur'an tadi di belakang layar ngomong baca Al-Qur'an udah berjus-jus capek. Aduh, bagaimana ini gitu kan ya. Nah, pemirsa dan Mas Trio jangan putus asa. Kalau mengeluh itu manusia ya. Tapi kalau mengeluh terus jangan, karena kita percaya betul ada Allah yang membantu dan memberikan jalan keluar kepada kita. Nah, jangan putus asa karena puasa dan Al-Qur'an nanti di yaumil akhir, di hari kiamat memberikan syafaat kepada kita. Puasa dan Al-Qur'an memberikan syafaat kepada kita. Gimana tuh, Gus? Nah, sebelum saya membacakan hadisnya, jadi kenapa dia memberikan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita? Karena dia kita kalau ibaratkan kerja digaji, mendapatkan kebaikan, memberikan tugas kepada kita umat manusia berpuasa agar mengerjakan puasa dan membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, lalu nanti di sana dapat hadiah, dapat apresiasi, atau kalau bahasa Islamnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui syafaat daripada puasa, syafaat daripada Al-Qur'an. Atau bahasa sayanya sebagai orang awam, puasa dan Al-Qur'an ini mengasih, ya Tuhan, itu kemarin ya udah ngerjain tugas yang gue beriin nih. Wih, bener banget. Kasih hadiah nih. Kalimat Mas Trio bener banget Itu ya, mungkin bener. Mudah dicerna ya. Luar biasa pemirsa, Mas Trio sudah paham. Oke, saya bacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah yaqulu siyamu ay rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawati bin nahar wa fashafi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawm bil laili fashafi'ni fihi qala fayusaffa'ani rawahu Ahmadu wa sahahu Albaniyu. Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada suatu hari kiamat nanti. Puasa akan berkata, wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat di waktu siang. Karenanya perkenankanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan Al-Quran berkata, saya telah melarangnya dari tidur di malam hari, karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Beliau bersabda, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka syafaat keduanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Mas Trio, tadi sudah dibacakan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita yang berpuasa menahan haus, lapar dan hawa nafsu, khususnya di siang hari, kita nanti mendapatkan syafaat atau bahasa dibelain, bersaksi, dibelain sama Al-Quran. Ya Allah, saya bersaksi. Tidak suka tuh Mas Trio dimasukin neraka. Kenapa emang? Kenapa? Karena dia ketika di dunia dia melakukan amal yang baik. Apa itu? Puasa di bulan Ramadan. Gus, itu kan tadi puasa. Nah kalau Al-Quran gimana Gus? Dia belain kita nggak itu? Oh pasti. Kenapa saya bilang pasti? Bukan saya berarti pernah melihat, pernah melakukan. Karena saya beriman kepada Nabi, beriman kepada hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Tadi dikatakan puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat nanti di yaumil akhir kepada orang yang melakukan itu. Jadi Al-Quran pun sama. Ya Allah, saya juga nggak terima ya Allah Mas Trio masuk neraka. Dia rajin betul baca Al-Quran. Belain kita tuh. Belain kita. Jadi kita jangan takut kalau kita sudah beramaliyah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Apa ya bahasanya? Kita kadang-kadang buat cewek aja kan tulus banget. Wah iya kan. Nyoh ya kan? Buat orang tua kita tulus banget. Nyoh. Buat bini, buat anak. Wah apalagi buat Allah kan. Iya. Itu pasti kita manusia berharap dan memperhitungkan. Nah kalau gue ngelakuin begini kira-kira gue ada balasannya nggak nih? Iya. Nah kalau kita melakukan puasa dan Al-Quran yang sudah diajarkan Nabi Muhammad,
Insya Allah kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat daripada puasa dan Al-Quran. Itu kan puasa dan Al-Quran, Gus ya. Berarti dalam konteksnya ketika kita melakukan kebaikan, menggunakan baju kita bawa ke masjid, sajadah yang buat kita sujud, dia milain kita berarti ya. Pasti. Semua apa yang kita lakukan di dunia ini ada balasannya berarti. Betul. Dan begitu pun Mas Rio, maaf. Untuk saya nih, saya punya kaos, saya lakukan kepada keburukan. Ini apa kaos nuntut? Ya Allah, saya nggak terima sih Gus Edward itu masuk surga. Kenapa? Karena saya diajak ke tempat jablay. Oh iya, sepatu berarti sepatu. Ya kan? Saya buat melangkah ke tempat yang nggak benar. Itu ngeri saudara, sedap-sedap ngeri. Berarti besok kalau mau melakukan maksiat nggak usah pakai apa-apa. La. Dan pemirsa, pokoknya kita puasa kita, ibadah kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan, ayo kita lakuin karena Allah. Ya, ikhlasin. Biar apa? Di dunia selamat, seneng, di akhirat pun selamat dan seneng. Di dunia aja, ketika kita melakukan kerja dengan ikhlas, kita mendapatkan sesuatu yang lebih. Iya. Bukan hanya sekedar gaji. Insentif. Bonus dari atasan. Oh, dia kerjanya ikhlas. Sini lo, kasih beliin rokok. Dibeliin takjil. Itu di dunia. Apalagi yang buat akhirat. Sudah pasti ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata Mas Rio ini yang sering dilakukan membaca sholawat. Baca sholawat karena sholawat meringankan kehidupan kita dan memudahkan rezeki kita. Karena gini Gus, ketika saya tugas bekerja, karena tugas saya ini kan security ya. Iya. Apalagi ketika jaga malam. Saya nggak ketemu sama siapapun, saya lebih jaga sendiri di ruangan. Ngapain coba? Kalau enggak bersalawat, kalau enggak zikir. Walaupun kita nggak pakai tasbih digital, walaupun kita nggak pakai tasbih manual, kita pakai jari. Ditanya sama temen yang apa lu ngantuk. Kocak. Oke. Pemirsa, semangat pribadi kita Ruang Koprok harus semangat terus dukung Ruang Koprok. Apapun yang kita lakukan menjadi amaliyah kita dan diminta pertanggungjawaban. Berarti yang buat nge-like kita, buat subscribe kita, buat nge-share kita juga mendapatkan pahala ke depannya. Dan yang mendukung kita. Pasti karena memberikan informasi yang bermanfaat. Isinya baik. Bukan jual konten. Misalkan dia, ya Allah, si Fulan jangan dikasih masuk neraka. Kenapa? Karena dia udah nge-share kebaikan kemarin. Dia nggak sering ngaji tuh sama Gus Edward sama Mas Rio. Di mana? Di Ruang Koprok di YouTube. Ketika edisi Ramadan. Kan begitu ya. Terus udah gitu saya sering dengerin curhat-curhatan orang di Ruang Koprok. Curhatan bukan gosip. Berarti sebuah itu ada isi hati. klarifikasi. Kalau namanya gosip, faktanya belum tentu. Tapi kalau sumbernya bercerita berarti fakta. Oke, dukung kita. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, di komen, dinyalakan lonceng. Cakep itu. Gimana bunyinya lonceng? Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.